Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, ketemu lagi dengan Lost Steffi di ibadah saat hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Semuanya berikan sikap yang paling baik. Kita mau masuk ibadah pada saat hari ini. Kita mau memujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita mau mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita pujikan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat saat hari ini kami boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah pada saat hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sedikit berolahraga. Kita mau menggerakkan tangan kita mau menggerakkan kaki kita mau menggerakkan badan kita, dan pinggang kita juga kita mau gerakkan semuanya. Supaya kita semua sehat dan kita bisa memuji nama Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, kita pujikan pujian ini. Semuanya bangkit berdiri, yuk, semuanya bangkit berdiri. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan menggerakkan badan kita. Badanku ke depan dan badanku ke belakang.
Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, sekali lagi ya, kita ulangi lagi. Tangan kita, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama lagi, badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama lagi, bersama-sama, yeay. Nah, tadi kita sudah apa? Sudah sedikit berolahraga. Aduh, loh Stevi aja udah ngos-ngosan ini ya. Jadi dari tangan, dari kaki, dari badannya ke depan, terus apalagi pinggangnya ke kanan ke kiri dan digoyang-goyang kita memuji Tuhan. Nah, sekarang dari Senin sampai hari Minggu kita juga harus apa ya? Iya, kita harus tetap memuji Tuhan dari Senin sampai hari Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Jadi kita harus setiap hari apa? Iya, kita harus tetap memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Yuk, sambil bertepuk tangan. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Lagi ya, kita pujikan lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Lagi. Senin, Selasa, coba mana suaranya? Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Good. Ya. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk yang manis. Sekarang tiba saatnya kita mau apa? Ya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita
untuk kita boleh menerima firman Tuhan dan kita boleh menyimpannya di dalam hati kita dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita mau pujikan sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Pujian ini mengatakan bahwa ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Loso Cewi senang sekali bertemu dengan adik-adik. Ayo, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Harus tetap semangat loh ya. Semangat memuji Tuhan, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih adik-adik harus tetap setia dan semangat untuk beribadah. Meskipun beribadahnya di rumah seperti pagi ini. Oke? Yes. Adik-adik, sebelum Loso Cewi bercerita tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini, Loso Cewi mau tanya deh sama adik-adik di rumah. Siapa yo yang hatinya pernah sedih sampai menangis? Pernah? Pasti pernah. Mungkin waktu adik-adik sedih dan menangis itu karena mainannya adik-adik hilang atau rusak. Loso Cewi
juga pernah loh seperti adik-adik waktu masih kecil, waktu mainannya rusak, hilang loh, Cewi juga menangis. Mainanku rusak, Mama. Nah, pagi ini firman Tuhan menceritakan ada orang yang sedih sekali hatinya karena kehilangan, bukan mainan loh ya, tapi kehilangan orang yang sangat dicintai. Wah, pasti adik-adik Lose juga begitu ya. Kalau kehilangan orang yang sangat kita cintai, kita pasti sangat sedih. Yuk, Lose Cewi mau ngajak adik-adik mau membaca ayat firman Tuhan bersama-sama ya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Nah, adik-adik baru saja membaca ayat firman Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, diceritakan ada 3 bersaudara, yaitu di kampung Betania. Namanya adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Pada suatu hari adik-adik, saudaranya Maria dan Marta, yaitu Lazarus, jatuh sakit. Dia sakit parah adik-adik. Marta dan Maria sangat khawatir dan sedih sekali hatinya. Lalu mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Maria dan Marta berharap Tuhan Yesus segera menolong dan menyembuhkan Lazarus. Tapi adik-adik, setelah ditunggu 1 hari, 2 hari, Tuhan Yesus tidak datang.
Saat itu adik-adik tahu Tuhan Yesus berada di tempat yang sangat jauh. Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus adik-adik. Tetapi waktu Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya 2 hari. Setelah 2 hari kemudian, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya datang ke kampung Betania, yaitu tempat tinggal Marta dan Maria. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di kampung Betania, Lazarus sudah mati adik-adik, bahkan telah dikubur selama 4 hari. Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang di kampungnya. Marta lalu berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Dia menangis, "Tuhan Yesus, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Lalu jawab Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang percaya dan mengasihi aku, dia akan hidup selama-lamanya." Marta, percayakah engkau dengan aku, dengan perkataanku? Lalu jawab Marta kepada Tuhan Yesus adik-adik, "Ya Tuhan, aku percaya." Lalu setelah itu adik-adik, Marta berlari pulang. Dia menemui saudaranya yang bernama Maria. "Maria, Tuhan Yesus telah datang." Maria cepat-cepat bangkit dan berdiri. Dia cepat-cepat berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Maria lalu tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia menangis adik-adik. "Yesus, Tuhan Yesus, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati, Tuhan." Dia menangis di bawah kaki Yesus. Tuhan Yesus sangat terharu adik-adik melihat Maria yang menangis. Sampai-sampai Tuhan Yesus ikut menangis adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Maria, "Maria, di mana tempat tidur Lazarus? Di mana Lazarus dibaringkan?" Lalu Tuhan Yesus, Marta dan Maria dan beberapa orang pergi ke kubur Lazarus, di mana Lazarus dibaringkan adik-adik. Kubur Lazarus tertutup dengan batu yang besar. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Angkat batu besar itu supaya kubur daripada Lazarus terbuka." Lalu Marta, "Tuhan, jangan. Dia sudah berbau. Dia sudah 4 hari meninggal. Jangan Tuhan, jangan. Berbau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Angkat batu itu supaya kuburan Lazarus terbuka." Akhirnya mereka taat. Mereka membuka batu yang menutup kubur Lazarus. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Setelah berdoa, dia mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di surga. Dan Tuhan Yesus berteriak dengan suara yang keras adik-adik, "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi adik-adik? Di dalam kubur itu, tiba-tiba Lazarus mendengar suara Tuhan Yesus. Lazarus bangun. Lazarus berdiri dan Lazarus berjalan keluar dari kubur itu. Tubuh Lazarus masih terbungkus dengan kain kafan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang,
tolong buka kain kafan yang membungkus tubuh Lazarus. Biarkan dia pergi. Wah, orang-orang sangat sukacita. Terlebih Maria dan Marta, adik-adik. Maria dan Marta hatinya sangat senang sekali. Hatinya sangat sukacita sekali. Karena apa, adik-adik? Karena saudaranya yang bernama Lazarus yang tadinya mati, Tuhan telah membuatnya hidup kembali. Hore! Wah, luar biasa ya. Tuhan telah menghidupkan Lazarus. Lazarus yang tadi mati setelah 4 hari, sekarang telah hidup, telah bangkit kembali. Dia dapat keluar dari kuburnya, dia bangun berdiri dan berjalan. Adik-adik yang di rumah, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semua dapat belajar, yaitu dari Marta dan Maria yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Marta dan Maria di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Itu adik-adik menunjukkan bahwa Maria dan Marta percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan membangkitkan Lazarus, dapat menyembuhkan Lazarus. Wah, hebat sekali adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan yang Lose percaya, yang Lose sembah, Tuhan yang adik-adik percaya dan adik-adik sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah mati di salib. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dia dapat melakukan apa saja. Yang buta, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa mencelikkan matanya. Yang lumpuh, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Bisa apa adik-adik? Bisa berjalan. Bahkan Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik dan Lose. Apa buktinya? Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa kita, supaya kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mendapat apa? Keselamatan. Adik-adik, itulah kasih Tuhan yang begitu besar kepada adik-adik dan Lose. Nah, adik-adik, Tuhan ingin adik-adik juga mengasihi Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wah, Lose, mengasihi Tuhan, bagaimana caranya, Lose? Nah, caranya mengasihi Tuhan, adik-adik rajin berdoa setiap hari. Berdoa waktu mau belajar, mau tidur, bangun tidur, mau melakukan sesuatu. Berdoa buat papa, buat mama, buat temanmu yang sakit. Adik-adik bisa mengasihi Tuhan. Yaitu selain mendoakan, adik-adik juga rajin beribadah sekolah minggu. Meskipun secara online saat ini, tetap setia. Dan mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara apa adik-adik? Belajar dengan sungguh-sungguh menjadi anak yang rajin, tanpa disuruh sama mama, tanpa dimarahi sama mama. Langsung apa? Adik-adik ambil bukumu dan mengerjakan tugasmu. Jangan malas-malas dan menjadi anak yang baik.
yang mengasihi papa mama, membantu mama, mengasihi adikmu, sayang kepada temanmu. Nah, itu adalah caranya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi adik-adik, mengasihi Lose. Ayo, siapa yang mau seperti Marta dan Maria? Lose, aku mau seperti Marta dan Maria. Mulai hari ini aku berjanji mau lebih mengasihi Tuhan dan lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Siapa yang mau? Ya, ada? Yuk, sekarang adik-adik yang angkat tangan tadi, Lose Cewi mau ajak untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena saya mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup selama-lamanya, yang selalu menjaga saya, menyertai saya, dan siap menolong saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau telah mati untuk menebus dosa kami semua. Tuhan, kami mau seperti Maria dan Marta. Semakin hari, semakin mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi, taat, dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Lose Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lose. Lose percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lose Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lose Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.